Oke guys, balik lagi ke YouTube channel Brian Steve. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar mengenai variabel di bahasa C. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai tipe-tipe data yang umum yang ada di bahasa C. Nah, kita langsung mulai aja ya. Sebelum mulai, seperti biasa kita coding dulu, masukin library-nya. Nah, aku udah masukin library-nya ya. Nah, sekarang aku akan mulai bahas tipe data. Nah, aku pakai komen aja ya. Kalian kalau yang udah nonton video komen pasti tahu kalau komen itu adalah sebuah catatan di dalam codingan gitu. Jadi komen nggak bakal dijalanin. Nah, yang pertama ada tipe data integer. Integer. Nah, kalau kita di codingan di bahasa C kita nulisnya gini aja. int 3 gitu. Nah, integer tuh kayak gimana? Integer tuh tipe data yang nyimpen nilainya itu berupa bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini tuh yang kayak di matematika ya guys, kayak min 1, 0, plus 2. Nah, itu adalah integer. Nah, terus yang kedua, ada yang namanya float. Nah, di codingan kita tetap tulisnya sama, float. Float ini tuh apa? Float ini tuh tipe data yang nyimpen nilai itu berupa bilangan desimal gitu. Misalnya 3,4, 2,6, dan seterusnya. Pokoknya float ini adalah tipe data yang nyimpan angka yang mempunyai satu angka di belakang koma gitu. Nah, yang ketiga ada yang namanya itu double. Nah, di codingan kita juga tulisnya double ya. Jadi double ini tuh adalah long float gitu. Jadi desimal yang panjang gitu. Kayak misalnya dua angka di belakang koma, misalnya 2,54, 2,67, dan seterusnya. Nah, terus yang keempat ada yang namanya itu char. Char ini tuh karakter atau biasa sering disebut juga string. Sebenarnya beda sih sama string. Nah, di bahasa C kita nulis di codingan juga char. Karakter itu kayak apa? Karakter itu bisa angka kayak gini, min 1, 0, 2, ataupun juga bisa huruf gitu. Jadi kayak A, B, C gitu. Di sini aku tulis misal A, B, D, dan seterusnya. Nah, tadi kan aku sempat nyinggung string tuh. String tuh kumpulan dari karakter ya. Misalnya lebih dari satu karakter. Misalnya itu nama. Nama kan biasa kan lebih dari satu karakter ya guys. Kayak misalnya nama. Misalnya Brian. Sini aku kasih komen. Brian. Nah, Brian itu kan 5 karakter ya. Nah, kita itu biasa pakai tipe data char juga. Tapi kita kasih yang namanya array. Array-nya misalnya 5 karena ada 5 karakter. Nah, aku bakal bahas array di video-video selanjutnya ya. Jadi kalau kita mau pakai tipe data yang nyimpen satu karakter doang, kita bisa pakai char. Misalnya char huruf sama dengan A. Nah, itu bisa ya. Kalau misalnya udah lebih dari satu karakter, misalnya char nama sama dengan AB, nah itu nggak bisa ya. Kalian harus deklarasiin yang namanya array. Misalnya char nama 5 sama dengan Brian. Nah, gitu. Baru bisa. Nah, selanjutnya ada tipe data yang namanya itu bool. Bool ini tuh boolean ya. Boolean. Kalau di codingan kita tulisnya bool. Nah, bool ini maksudnya apa? Bool ini tuh pemilihan gitu. Tipe data yang ngembaliin nilai berupa true atau false. Di sini aku tulis true atau false. Jadi cuma dua yang nggak ada yang lain. Bool ini bisa true kalau nggak false. Terus yang keenam ada yang namanya itu long integer. Long integer itu kayak gimana? Long integer itu integer yang panjang gitu. Misalnya 245. Nah, ini kan panjang ya guys. Nah, ini sebaiknya pakai tipe data long integer. Nah, sebenarnya ada tipe data yang lebih panjang lagi, yaitu long integer. Nah, itu bisa nampung data yang banyak banget, kayak misalnya ratusan ribu. Nah, itu bisa pakai long integer. Oke, selanjutnya ada yang namanya itu unsigned ya.
unsigned long integer. Nah, unsigned long integer itu sebenarnya sama kayak long integer. Jadi integer yang dipanjang-panjangin gitu. Misalnya kita mau nampung nih kayak tadi ya 245. Nah, kita juga bisa pakai unsigned long int. Cuman unsigned long int ini bisa nampung angkanya itu lebih banyak, guys. Bisa sampai aku lupa sih berapa. Cuman lebih banyak dari long integer pastinya. Nah, tapi kekurangannya apa? Unsigned long integer ini nggak bisa nerima nilai minus ya. Misalnya aku masukin minus 2.400.000, nah itu nggak bisa ya. Nah, kalau mau pakai minus dan angkanya gede, aku saranin pakai long int. Tapi kalau misalnya angkanya benar-benar gede banget dan nggak ada minus, aku saranin pakai unsigned long int. Selain unsigned long int, ada yang namanya unsigned long int. Jadi otomatis lebih panjang lagi itu. Nah, terus aku mau tambahin, double ini juga bisa dibilang sebagai long float ya. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah ada orang bilang long float, nah kalian jangan bingung ya, long float tuh double yang artinya float yang panjang gitu, berarti bilangan desimal yang panjang gitu. Oke, jadi demikian video kali ini, kita udah belajar tipe-tipe data yang umum yang ada di bahasa C. Oke, demikian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Thank you and see you in the next video.